Indonesia dan Jerman sepakat memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi menjelang implementasi Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA yang ditargetkan rampung pada 2026. Kesepakatan ini mengemuka usai pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Jerman Johan Wadephul di Jakarta. Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan Indonesia tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, dan penguatan ekonomi. Ia menyebut Jerman sebagai mitra dagang penting Indonesia di Eropa dengan nilai perdagangan bilateral yang mencapai 6,15 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Sementara itu, Menlu Jerman Johan Wadephul juga menekankan pentingnya percepatan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Eropa. Ia menyebut SEPA sebagai proyek kunci yang tidak hanya membuka peluang di bidang perdagangan, tapi juga bisa menjadi model kerjasama ekonomi di kawasan lain. Kami sama-sama berharap implementasi Indonesia EU CEPA yang ditargetkan selesai pada 2026 akan semakin memperluas peluang kerjasama khususnya di bidang ekonomi antara kedua negara, meningkatkan perdagangan dan investasi, dan saya juga menyampaikan kesediaan dan keterbukaan Indonesia untuk meningkatkan investasi, untuk mengundang Jerman meningkatkan investasi bersama-sama dengan Danantara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Granvia Divana Turumpayang. Seperti yang sudah kalian lihat dari berita yang sudah saya tampilkan mengenai hubungan perdagangan Indonesia dan Jerman. Sebelum itu, apa sih perdagangan Indonesia? Menurut saya, sederhananya, perdagangan Indonesia adalah hubungan jual-beli antara Indonesia dengan negara-negara lain, di mana kita menjual apa yang kita punya dan kita membeli apa yang kita butuhkan, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerja. Dengan video yang sudah saya tampilkan sendiri, dapat kita lihat mengenai faktor penghambat dan pendukung yang dapat mempengaruhi perdagangan itu terjadi. Yang pertama adalah faktor pendukung. Faktor pendukungnya sendiri adalah kesepakatan kerjasama, di mana kesepakatan kerjasama ini membuka jalan untuk berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan. Selanjutnya adalah implementasi Indonesia ke RUU CEPA, yang dimana diharapkan dapat mengurangi hambatan tarif non-tarif, meningkatkan akses pasar, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah peran Jerman dalam transportasi ekonomi Indonesia, di mana Jerman memiliki teknologi, investasi, keahlian yang dapat mendukung pertumbuhan dan modernisasi sektor industri di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah faktor penghambat. Faktor penghambatnya sendiri yang pertama adalah resesi Jerman. Disebutkan bahwa Jerman mengalami resesi dan industri di sana mengalami tekanan untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah isu politik dan kebijakan. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, isu politik dan kebijakan seperti reshuffle kabinet dapat menciptakan ketidakpastian dan mempengaruhi sentimen investor. Selanjutnya adalah berita internal Indonesia. Berita mengenai ekonomi Indonesia yang berpotensi menuju titik terendah sejak tahun 1970 dapat menciptakan kekhawatiran dan dapat mengurangi kepercayaan investor asing. Baik, itulah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perdagangan itu terjadi. Selanjutnya, apa sih manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak setelah melakukan perdagangan internasional itu sendiri? Yang pertama adalah transformasi ekonomi, di mana Jerman memiliki peran besar dalam ekonomi Indonesia melalui kolaborasi. Itu berarti Indonesia mempunyai manfaat berupa transfer teknologi, keahlian, dan investasi yang dapat memodernisasikan sektor industri dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya adalah peningkatan investasi. Adanya kesepakatan dan fondasi CEPA menarik Jerman ke Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Selanjutnya adalah akses pasar. CEPA dan Uni Eropa termasuk Jerman dapat memberikan akses pasar yang lebih mudah bagi produk-produk Indonesia ke Eropa, meningkatkan ekspor dan devisa negara.
Selanjutnya, apa sih manfaat bagi Jerman itu sendiri? Yang pertama adalah akses ke sumber daya. Jerman dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan terjamin ke sumber daya alam Indonesia, termasuk tanah jarang yang sangat penting untuk industri teknologi tinggi. Selanjutnya adalah peluang investasi. Indonesia menawarkan peluang-peluang yang menarik bagi perusahaan-perusahaan Jerman seperti manufaktur, infrastruktur, dan energi terbarukan. Yang ketiga adalah pasar yang berkembang. Indonesia merupakan pasar besar dan pengembang dengan potensi yang besar dan kelas menengah yang tumbuh pesat, sehingga menjadikan Indonesia sendiri adalah pasar potensial bagi produk-produk di Jerman. Selanjutnya adalah kerjasama strategis. Kerjasama dengan Indonesia sendiri dapat memperkuat posisi Jerman di kawasan Asia Tenggara. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya minta maaf bila ada kesalahan dan kurangnya pemahaman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.